Aku mau izin, share screen dulu. Sini, sebentar. Ya. Apa udah kelihatan? Buat teman-teman, kalau berkenan bisa ya langsung respon lewat chat. Nggak apa-apa, terbuka aja. Oke, kelihatan ya. Baik. Nah, sebenarnya terima kasih banyak teman-teman yang udah join ke live class sore ini. Selamat sore ya semuanya. Aku mau lanjut dulu nih ke perkenalan dulu kali ya. Nah, oke. Kenalkan semuanya, nama aku Nisrina, tapi kalian bisa panggil aku Ninis supaya lebih nyaman aja. Di sini aku mau ajak kalian belajar bareng, kita bahas bareng tentang PBM, khususnya untuk penulisan kata ya. Berhubung sebenarnya kayaknya besok bukan sih gelombang kedua, hari pertama, ya bukan sih besok gelombang pertama, gelombang kedua ya tanggal 28 ya. Jadi aku berpikir untuk milih materi yang ringan-ringan aja gitu. Mungkin kalian udah banyak kan latihan soal yang macam-macam TO gitu ya. Jadi mungkin kita bawa materi yang ringan dulu nih, biar kayak H-1 tuh ya. Mungkin ada yang besok TBK-nya jadi nggak terlalu beban banget gitu di otak ya. Kita bawa-bawa tentang penulisan kata. Oh ya, sebelumnya aku salah satu mahasiswa di Fakultas Psikologi UI tahun angkatan 2021, jadi baru banget kemarin UTBK-nya gitu ya. Salam kenal semuanya. Kita langsung lihat nih ke pemaparan ke agenda kita sore hari ini. Nah, di sini ada penulisan kata. Kita bakal bahas bareng tentang berbagai macam yang berkaitan sama penulisan kata ini. Ada materi sama latihan soal. Ya, nah di sini sebenarnya penulisan kata itu di Puebi sendiri itu nggak begitu ada berbagai lain gitu ya. Cuma aku bakal ngambil di antaranya aja gitu yang nggak begitu, yang emang identik sama soal-soal TBK ya yang aku temuin dan aku latih waktu selama pengalaman aku berhadapan sama soal-soal TBK itu. Di sini mungkin ada kata berimbuhan, gabungan kata, partikel, angka dan bilangan, singkat dan akronim, dan kata depan. Nanti juga ada latihan-latihan soal yang bantu kita buat ya lumayan familiar gitu sama materi-materi ini. Dan mungkin aku ngerasa kayaknya kalian udah pada belajar juga ya tentang hal-hal ini. Mungkin ini bisa mengingatkan gitu ya. Fungsinya untuk mengingatkan kita tentang materi-materi yang udah dipelajarin. Oke, itu dulu nih pendahuluannya. Mungkin aku mau tes gelombang dulu ya. Tes gelombang. Ini nanti kalau misalkan kalian berkenan chat aja ya, chat aja. Mau kalian nanya atau kalian bilang siap atau ngerti gitu, kalian bisa chat. Nanti aku jadi bisa tahu kalian tuh paham atau kalian lagi ada yang bingung atau gimana gitu. Oke, kalian udah siap atau belum? Boleh di chat ya, ketik di chat udah siap atau belum untuk mulai materi sama latihan soal nanti. Oke, siap. Wah, Pulsan ini sangat semangat sekali ya. Sudah kayak matahari sekali dia. Oke, siap, siap. Oke deh, kita udah siap ya, pastinya udah siap pada semangat nih untuk belajar. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, wah langsung dihadapi sama kata berimbuhan. Sebenarnya nanti aku mau jelasinnya poin-poin singkat aja, secara singkat aja ya, secara rincinya dan familiar sama UTBK-nya juga. Nanti kalau ada hal-hal yang rinci, yang lebih rinci itu, kalau ada yang bingung, kalian bisa langsung tanya. Oke? Nah, kita masuk ke kata berimbuhan di poin pertama nih. Ada tulisan di sini imbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Pasti kalian udah nggak ini ya, udah nggak asing sama yang kayak ber gitu ya, me gitu. Mungkin aku mau tambahin teks juga di sini yang kayak ber gitu ya, atau me gitu. Nah sebenarnya yang paling familiar tuh pastinya bersama me. Ini kan emang banyak banget yang keluarnya tuh di situ ya. Dan kalau kalian udah familiar sama yang namanya KTSP gitu ya, dimana kalau misalkan urusan sama me ini atau itu tuh kayak kita tuh jadinya melebur gitu nulis me-nya. Misalkan kata sikat ya, kalau misalkan kita lebur ya, karena dia merupakan salah satu dari KTSP itu jadinya menyikat ya nggak sih? Atau sontek gitu. Sontek itu kan menyontek ya, jadinya menyontek gitu.
Nah, itu um, merupakan salah satu contoh gitu dari kata SP ini. Mungkin ada kata lain kayak hal konsumsi gitu ya misalnya. Ini mungkin contoh-contoh dasar aja ya. Kita fungsinya mengingat aja materi-materi lama yang nggak kalah penting juga mungkin karena emang TBK itu banyak yang soal-soal yang emang sebenarnya bisa kita kerjainnya mudah gitu. Konsumsi gitu. Tadi juga ada khawatir nih. Kenapa aku nulis nih khawatir? Jadi kalau misalkan kita pengen melebur nih ya, biasanya tuh peluburannya itu dari kata yang emang awalannya itu dari kata SP, tapi setelah itu ada huruf vokal nih kayak A, I, U, E, O gitu. Tapi di sini ada khawatir, di mana abis K itu ada H, jadi bukan huruf vokal. Jadi dia nggak dilebur guys. Asik, guys lagi. Jadinya mengkhawatirkan, misalnya mengkhawatirkan. Nah, gitu tuh. Jadi dia nggak kita hilangin kaknya gitu, karena di sini dia udah ada semacam huruf abjad lain gitu ya, bukan huruf vokal gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk yang poin pertama ya. Untuk imbuhan mungkin kalian memang sering banget udah lihat ya dari contoh-contoh soal ada banyak imbuhan yang bisa kalian temukan kayak suffix gitu ya, prefix, konfiks. Aku nggak begitu suka sebenarnya nyebut fix gitu. Jadi mungkin nyebutnya kayak awalan, sisipan, akhiran gitu ya. Nah, itu untuk poin pertama. Di sini ada tambahan juga kalau ada imbuhan yang diserap dari unsur asing, misalnya seperti isme. Maksudnya isme tuh kayak, kan kalian tahu ya kata asing yang kayak romantism gitu. Romantism itu misalnya. Nah, kalau misalkan kita serap ke bahasa Indonesia, dia tuh di akhirnya jadi romantisme gitu misalnya. Jadi dia kayak macam-macam lah gitu yang dari serapan luar gitu. Misalnya mungkin kalian dengar kayak transformation gitu ya. Transformation itu kan dari bahasa asing itu diubah ke bahasa Indonesia di belakang jadi si gitu ya. Transformasi gitu misalnya. Kayak yang lain misalnya asosiasi dari association gitu-gitu. Kurang lebih sih gitu. Soalnya emang sering banget kayak ada keluar yang kayak gitu-gitu lah pokoknya tentang akhiran dari si unsur asing ini. Nah, untuk poin ini udah itu, habis itu kita lanjut ke poin yang ini nih. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Bentuk terikat itu tuh kayak misalnya kalau kalian sering temuin tentang sering temuin nggak sih antar gitu ya. Pasca gitu kan, biasanya sering banget nih keluar pra gitu. Terus apalagi anti gitu ya. Nah, itu tuh biasanya umumnya itu adalah gabung ya kan, dirangkai gitu jadi satu. Misalnya antar bangsa gitu misalnya. Atau pasca perang gitu kan. Prabayar ya anti apa nih? Anti narkoba gitu misalnya kan. Jadi dia tuh digabung. Tapi ada catatannya di sini, kalau misalkan diikuti dengan huruf kapital, itu dikasih tanda hubung. Misalnya tadi kan kita ngomongin apa ya, non misalnya. Ada lagi kan yang lain, non gitu. Misalnya non Indonesia. Nah, itu kan ada huruf kapital di sini. Biasanya emang kalau misalkan kita ngomongin rangkaian gini dan ada huruf kapital di tengah-tengah kayak gini nih, itu biasanya dipakein tanda strip nih, tanda hubung di sini. Gitu. Kalau lebih gitu ya. Mungkin kalian juga udah banyak latihan, jadi udah lumayan familiar. Di sini selanjutnya ada kata maha yang diikuti kata turunan, ditulis terpisah. Maksudnya apa ini? Sebenarnya dulu sebelum ini ada nih live class yang bahas tentang ini. Jadi mungkin singkatnya kayak gini aja sih. Kayak tentang yang mengacu pada Tuhan ya. Kayak misalnya maha pengasih gitu ya. Maha penyayang gitu ya. Tapi ada kecuali di mana maha itu bisa ditulis serangkai kalau misalkan katanya kata dasar. Kayak maha kuasa, ya kan? Adil, maha suci. Gitu. Tapi ada pengecualian cuma satu sih. Pengecualian itu adalah Maha Esa, dipisah. Mungkin ini semacam ini sih masalah bahasa aja ya, kayak rangkaian kata di mana mungkin pengen mengesahkan Tuhan, jadinya pengecualian di sini adalah Maha Esa-nya itu dipisah gitu, kurang lebih gitu. Nah, itu untuk bagian pertama nih, kata berimbuhan. Boleh dong chat kalian emang udah paham gitu ya, udah jelas atau gimana, atau ada yang masih bingung dari kata berimbuhan ini? Mungkin kalau misalkan aku jelasinnya kecepatan bisa bilang juga ya. Aku kadang
Kalau cepetan atau gimana, atau kalian jadi bingung, tinggal di chat aja, coba di chat. Kan udah jelas atau belum? Langsung ketik aja gitu, jelas atau udah paham gitu. Maaf. Nah, biasanya ya kata turunan itu kan berarti dari semacam imbuhan gitu ya. Saya imbuhan gitu, ditambahin imbuhan gitu kata turunan. Beda sama kata dasar. Kalau di sini kan pemaaf ya. Pemaaf itu kata dasarnya apa? Kata dasarnya maaf, ya kan? Nah, berarti pemaaf ini merupakan kata turunan gitu, karena dia ada apa prefiksnya, ada awalannya gitu. Dan itu dipisah. Jadi maaf pemaaf gitu, udah bener nih maaf pemaaf gitu misalnya. Gitu. Kurang lebih gitu ya. Oh, udah terjawab. Oke. Ada lagi yang mau tanya atau ada yang udah jelas? Coba di chat ya, supaya aku tahu nih kita bisa next atau enggak. Sebenarnya kalau PBM gini sih enaknya emang kalau ngerjain soalnya itu yang penting kita teliti ya, kita teliti untuk baca tulisannya gitu. Oke, mungkin udah belum ada pertanyaan lagi, kita bisa langsung next dulu ya ke slide selanjutnya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau apa bisa langsung ditanyain aja. Nah, kita lanjut ke gabungan kata. Gabungan kata ini biasanya macam-macam ya. Ada nih yang poin pertama langsung kata yang lazim disebut dengan kata majemuk ini ditulis terpisah gitu. Misalnya terpisah itu yang kalau kalian sering temuin ya, kayak misalnya meja makan gitu. Jadi gabungan kata itu semacam kata dasar yang ketika digabung tuh jadi makna baru gitu. Misalkan kita punya arti kata meja gitu. Meja kan untuk tempat apa gitu, barang, naruh barang gitu. Makan itu adalah aktivitas kita gitu kan. Kalau misalkan digabungin jadi meja makan, itu berarti itu adalah meja yang digunakan untuk acara makan gitu misalnya. Jadi kayak membentuk suatu makna baru gitu. Meja makan misalnya ya kan. Atau duta besar gitu biasanya gitu tuh. Terus kayak misalnya kambing hitam ya kan, kambing hitam itu kayak gabungan-gabungan kata yang emang jadinya membentuk arti baru gitu. Kalau misalkan kita lihat nih kambing hitam, kambing kan binatang gitu, hitam tuh warna. Kalau misalkan dia digabungin gabungan kata ini, kambingnya mungkin orang yang suka apa gitu, mungkin artinya agak agak ini ya, agak konotasinya tuh agak buruk ya. Kalau poin kedua di sini kita ngelihat gabungan kata itu dipisah jika mendapat awalan atau akhiran. Memang udah terpisah, tapi juga kalau ada catatan kalau ada awalan sama akhirannya itu tetap dipisah ya. Di antara salah satunya aja gitu. Misalnya garis bawahi. Di sini kan cuma ada akhiran doang ya. Jadi dia dipisah gitu. Kalau kita lihat agak lengkap nih di akhiran yang di poin yang ketiga itu ada awalan dan akhiran sekaligus. Jadi kalau dia sekaligus ada awalan sama akhirannya, bukan salah satunya itu diserangkain gitu, digabungin. Jadi garis bawahi menjadi kalau misalkan ditambahkan awalan ya, menggaris bawahi gitu misalnya. Jadi dia nggak dipisah gitu, digabungin aja. Atau misalnya ada apa ya, sebarluaskan gitu ya, sebarluaskan. Ini kan ada akhiran nih di sini. Ini akhirannya nih ya, kan. Di sini akhirannya i. Nah, kalau misalkan kita dia sekaligus nih awal dan akhiran, dia digabungin ya kan, menyebar luaskan, ya kan. Atau juga ada pertanggungjawaban. Ini ada awalan sama akhiran, jadi dia tuh digabungin. Kalau misalkan gabungan kata kan kita bisa lihat nih, di gabungan katanya tuh ada tanggung jawab ya kan. Itu gabungan katanya, sebar luas, garis bawah gitu. Kurang lebih gitu ya. Oke. Kalau yang poin keempatnya apa nih? Terdapat gabungan kata yang emang ditulis serangkai karena emang udah padu gitu istilahnya. Jadi mungkin kayak semacam ada apa ya, upgrade gitu ya dari bahasa Indonesia sendiri gitu. Dimana ada beberapa kata yang gabungan katanya tuh digabung. Kayak misalnya mungkin ini ada namanya ya matahari ya kan. Matahari itu kan gabung ya, kacamata. Emang udah lazim gitu untuk udah padu untuk tulis serangkai gitu misalnya. Atau yang mungkin jarang kita ketahui misalnya kayak duka cita.
cita-cita gitu. Cuma ada hal-hal yang agak agak bertentangan gitu ya di antara PUEBI sama KBBI, di mana PUEBI itu ngomong acap kali itu digabung. Tapi kalau kita cari nih ya, nanti kalau misalkan kalian ada buka KBBI, itu acap kali itu dipisah. Jadi acap kali itu artinya sering kali ya. Tapi emang mungkin kurang lebih ya, aku pernah dapat latihan soal juga UTBK itu, acap kali itu sama kayak sering kali. Dan ini emang dipisah gitu. Jadi mungkin bisa pilih yang ini nih, yang sering kali ini ya. Karena mungkin kan KBBI itu lebih update untuk lebih update gitu KBBI itu kurang lebih mungkin beberapa 1 tahun yang lalu atau baru diupdate terus gitu ya. Kalau PUEBI mungkin dari tahun 2016 baru, jadi beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi memang seringnya tuh sering kalinya tuh kasih spasi gitu ya, nggak digabung gitu. Kurang lebih gitu kalau untuk gabungan kata ya kan. Itu gabungan kata, mungkin kalian ada yang mau ditanyain atau udah jelas? Kalau apa ya, langsung chat aja. Oke, jelas ya. Mungkin ini karena emang H-1 ya, H-1 gelombang kedua, jadi emang harus fokus dan agak istirahat dulu ya. Jadi jangan terlalu banyak pikiran deh. Oke, kita bisa lanjut dulu ya ke slide selanjutnya. Ini agak cepet ya, nanti kita langsung latihan soal aja. Oh, ini praktikal. Mungkin sudah sering banyak yang lihat ya praktikal itu. Ada praktikal lah, kah, dan tah ditulis rangkai. Lah itu kayak lebih ke kalimat ini ya, kalimat kalimat perintah gitu ya. Misalnya bacalah gitu, atau bukalah gitu ya. Itu yang diserangkain kan, kayak apakah, di manakah gitu ya. Dan tah itu sebenarnya artinya sama kayak kah ya, cuma sekarang udah jarang dipakai dan lebih banyak dipakainya kah. Mana mereka semua ditulis rangkai. Kalau yang kedua ini poinnya partikel pun ditulis terpisah. Pun di sini maksudnya lebih ke ini ya, lebih ke pun itu yang punya makna gitu ya. Misalnya mungkin ada kata apapun yang bisa aku lakukan. Apapun di sini kan ada maknanya ya. Pun itu di sini kayak bisa ngasih tahu kalau kita apa saja sih yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan partikel pun itu termasuk dalam konjungsi, itu ditulisnya serangkai. Jadi kayak meskipun ya kan, walaupun, bagaimanapun. Jadi itu ditulis rangkai kalau nanti fungsinya sebagai konjungsi. Jadi kalian harus lihat-lihat konteks dari kalimatnya itu, pun di situ maksudnya apa gitu. Jadi supaya bisa tahu itu apakah fungsinya sebagai konjungsi atau sebagai suatu arti kata yang ngebantu dari kalimat itu. Kurang lebih gitu. Kalau partikel per itu yang artinya demi, tiap, atau mulai itu ditulis terpisah. Mungkin kalau demi itu kalian tahu ya, kalau misalkan hari per hari gitu ya, hari per hari ya, hari demi hari, atau mungkin mulai ini biasanya yang belajar akuntansi mungkin kalau bisa tahu ya, kalau misalnya per Januari 2022 itu mulai dari Januari 2022 gitu. Sering banget itu ada di akuntansi itu biasanya gitu tuh belajar ya kan. Nah itu dia partikel. Ada yang kurang jelas kah? Aku sebenarnya mau jelasinnya agak singkat-singkat aja ya. Nanti kita biar lebih banyak bahasnya di latihan soal. Apa udah jelas? Jelas. Oke. Bisa ya. Kalian aktif aja di chat, gak apa-apa. Kalau berkenan, biar aku bisa tahu kalian paham atau tidak. Oke? Jelas. Oke. Saya udah jago-jago ya. Jago-jago. Oke. Amin. Semoga nanti nilai PBM-nya dapat 800-an lebih gitu ya. Amin. Oke, ini langsung ke angka dan bilangan. Angka dan bilangan singkat aja mungkin ya. Kita pelan-pelan.
yang pertama, bilangan dalam teks dapat ditulis dengan huruf apabila hanya satu atau dua kata, kecuali ditulis berurutan dengan dalam perincian. Kalau ini banyak sih kita tahu ya, kayak satu atau dua kata itu misalnya kayak 5 apel gitu ya. Misalnya ada kata kita punya apel gitu. Jadi kalau misalkan dia bisa dinyatakan dalam satu kata atau dua kata, itu kita bisa kok nulis pakai huruf 50 gitu ya, atau 100 ya, 1 juta. Nah itu kan bisa dinyatakan dalam satu atau dua kata gitu. Nah kalau kecuali berurutan dalam perincian itu, kayak misalnya nih kita memiliki 25 apel, 18 jeruk, dan 5 mangga misalnya. Dan. Nah, di sini walaupun dia bisa dinyatakan dalam 1-2 kata, tapi kalau misalkan dia dalam perincian, nggak apa-apa kita tulis pakai huruf, pakai angka gitu maksudnya. Oke. Nah, gitu. Untuk poin pertama, kalau yang poin kedua, bilangan di awal kalimat ditulis dengan huruf. Jadi kalau misalkan di awal kalimat nih, kalian harus pakai nulisnya tuh pakai huruf ya, jangan pakai angka, karena WebI tidak menganjurkan untuk nulisnya pakai awalannya tuh kayak ada angkanya. Ini mungkin lebih ke penulisan ya, lebih ke penulisan gimana kalau di awal kalimat tuh jangan pakai angka gitu, pakai huruf. Kalau misalkan awalan kalimatnya tuh nggak bisa dinyatakan dengan huruf ya, misalnya 25 gitu ya, itu kita ubah gitu kata kalimatnya, jadi bisa taruh angkanya tuh di tengah. Misalnya mungkin ada 25 peserta diundang oleh panitia. Ini dia naruh angka di awal, jadi ini seharusnya nggak kayak gini. Jadi mungkin bisa diubah gitu kalimatnya. Jadi panitia mengundang 25 peserta gitu ya, kurang lebih. Oke, untuk poin selanjutnya, di sini angka dengan bilangan besar dapat ditulis dengan sebagian dengan huruf. Yang tadi aku bilang kayak ada 1 triliun, ya, 1 juta, gitu, misalnya 1 juta, gitu ya, 10 triliun, gitu ya misalnya. Kan nggak mungkin kita nulis nol banyak banget gitu kan. Jadi dia boleh sebagian kata, sebagian huruf. Kalau yang ini dipakai dalam penulisan ukuran panjang, kayak misalnya sentimeter gitu ya, 10 cm, 10 kg gitu. Berat, luas, kayak kilogram, luas, isi, waktu. Waktu tuh kayak misalnya 1 tahun, 2 bulan gitu. Walaupun dia bisa dinyatakan dalam 1 atau 2 kata, itu sebenarnya nggak apa-apa untuk ditulis dalam huruf, dalam angka, karena itu juga ngomongin tentang waktu gitu ya. Atau nilai uang yang tadi, yang rupiah gitu ya. Tadi yang kita sebutin barusan tentang nilai uang itu. Coba kita lihat. Misalnya RP ya, RP 10 juta. Ini kan gabungan dari poin sebelumnya ya, sama nilai mata uang itu yang boleh dalam kata angka gini gitu. Oke, untuk yang selanjutnya ini bagian karangan atau ayat kitab suci. Biasanya yang kayak pasal gitu ya, pasal itu boleh pakai angka gitu. Misalnya pasal 1 ayat 1 gitu. Misalnya gitu kan untuk undang-undang. Kurang lebih kayak gitu ya. Kalau ini yang penulisan bilangan dengan huruf dapat berupa bilangan utuh atau pecahan. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang partikel per ya, partikel per. Kalau di sini bilangan utuh mungkin kayak misalnya gini, 12 gitu. Jadi sekaligus dia ada penggunaan hurufnya kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan pecahan, dia itu pernya gini, misalnya 2/3. 2/3. Dia digabungin ke kata yang kedua ini. Jadi misalkan 2/3 gini ya. Jadi beda per di sini sama per partikel tadi. Karena per yang partikel tadi tuh kayak ada artinya gitu. Dari tiap, demi, mulai gitu. Kalau ini kan lebih ke bagi. 2/3 jadi 2/3 gitu. Ingat-ingat mungkin nanti bisa cek-cek ulang gitu ya di WebI, di KBBI. Itu bisa dilihat gitu. Itu kurang lebih itu angka bilangan. Mungkin ada ini, ada bagian kedua. Coba bentar dulu ya. Duh, jadi ini ya. Aku clear dulu. Oke. Ya. Nah, ini ya. Yang terakhir yang penulisan bilangan tingkat. Maksudnya yang kayak pertama, kedua gitu ya.
Kalau misalkan penulisan kayak Perang Dunia, ini pakai Romawi, angka Romawi kayak gini ya. Dia emang nggak usah pakai ke, dia tuh emang udah jadi gini aja, nanti mungkin bisa dibaca jadi Perang Dunia kedua, gitu. Perang Dunia 2. Atau misalkan nulisnya kayak gini, Perang Dunia kedua, gitu. Atau Perang Dunia, kalau pakai angka dia dikasih tanda hubung gitu, tanda hubung. Oke. Terus ini ada penggunaan akhiran an, kayak misalnya 1000-an gitu. Kayak ngomongin kayak kalau misalnya kita kan sering ngomong ada 1000-an, 5000-an gitu. Dia tuh pakai tanda pakai tanda hubung itu juga 1000-an gitu ya. Lebih gitu. Nanti contohnya bisa banyak ditemuin di Puebi juga. Ada penulisan angka dan huruf sekaligus. Aku ingat kayaknya kalau nggak salah aku dapat soal ini tahun lalu. Ngomongin tentang misalnya aku waktu itu inget deh, pernah ngejain di mana soalnya tuh nunjukin 2.500.000 misalnya ya. Nanti aku milih tuh di pilihan gandanya itu penulisannya gimana. Mungkin jadi misalnya tuh penulisannya gini. 2.500.000 rupiah gitu. Jadi ya harus teliti banget sih ini bener nggak ya nyebutinnya gitu. 2.500.000 rupiah gitu. Jadi kurang lebih ada bahasan tentang penulisan angka dan huruf sekaligus ini. Nah, itu dia angka dan bilangan. Ada yang ingin nanya atau udah jelas semuanya? Jelas ya. Makasih banyak by the way yang udah mau respon. Mungkin teman-teman yang lain juga kayak nggak apa-apa respon aja di chat supaya aku jadi tahu gitu. Mau next atau enggak gitu. Untuk angka dan bilangan ya. Mungkin kita bisa next dulu ya ke selanjutnya, nanti kita biar masuk ke latihan soal. Ini singkatan dan akronim. Singkat aja, yang singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat itu diikuti dengan tanda titik. Misalnya yang kayak sarjana gitu ya, SH gitu. Kan biasanya kalian nemuin tuh S titik H titik gitu ya. Atau nama orang misalnya Aha Nasution, A titik H titik Nasution gitu misalnya. Jadi emang ada kalau ada singkatan kasih tanda titik. Yang kedua di sini itu singkatan dari huruf awal setiap kata, nama lembaga, badan atau organisasi, dan nama dokumen resmi ditulis kapital tanpa titik. Kayak sering nemuin nggak sih? Kayak KUHP gitu ya, PBB gitu ya. Itu dia nama lembaga gitu ya, atau nama dokumen resmi kayak UUD 1945. Itu dia kalau awalannya aja, huruf awalnya, itu dia dikasih kapital gitu semuanya. Oke. Kalau yang poin ketiga ini, dia bukan nama diri, tapi setiap katanya diambil, tapi bukan nama diri. Kayak SIM, dia kan walaupun bukan nama diri, jadi dia kapital tetap karena dia diambil dari masing-masing kata itu huruf awalnya gitu. KTP gitu misalnya ya, atau SMA. Nah itu dia dikasih kapital biasa ini. Kalau yang poin ini singkatan dari 3 huruf atau lebih. Oh enggak, sorry bentar. Ya singkatan dari 3 huruf atau lebih diikuti tanda titik. Itu misalnya yang kayak yang biasanya kita temuin ya, dan lain-lain gitu ya, dan kawan-kawan gitu. Biasa yang kayak gini. Kalau misalkan yang ini yang surat menyurat itu ya kurang lebih yang kayak JPH, yang bersangkutan gitu misalnya, kurang lebih gitu untuk singkatan dan akronim yang ini. Mungkin kita bisa next dulu bentar ya, kita tahan dulu. Ini ada lagi ngomongin tentang singkatan dan akronimnya. Kalau lambang kimia pasti anak-anak IPA udah jago ya, aku nggak begitu jago sih. Mungkin kayak volt gitu ya, dia lambang biasa gitu, dia nggak perlu pakai tanda titik. Dia rupiah juga, misalnya rupiah ya, kayak kilogram gitu. Saya kilogram gitu ya, sentimeter gini ya, atau kg gitu ya, GL. Dia biasa aja gitu, nggak usah diikutin tanda titik. Karena sebagai satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang gitu. Kalau akronim
nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik jika terdiri atas huruf awal dari setiap kata. Nah, misalnya sama kayak tadi yang lembaga tadi yang kayak PBB, ini kurang lebih sama kayak itu ya, PBB atau lain-lain kayak tadi itu ada apa lagi ya, NKRI gitu ya misalnya, NKRI gitu ya. Jadi dia huruf awalnya doang gitu, untuk nama diri. Kalau yang ini bukan nama diri, tapi dia gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Kalau ini huruf kapital di awal. Misalnya bedanya gini ya. Bulog, nama lembaga Bulog. Dia kan sebenarnya ambilan dari suku kata ya. Jadi akronim gitu. Misalnya Bulog itu Badan Urusan Logistik. Jadi dia bukan setiap huruf gitu di awal kata, tapi ada semacam pemenggalan di antara kata-kata itu. Jadi bukan awal kata, huruf pertama dari setiap kata itu enggak. Kayak Bapenas juga gitu. Tapi kalau misalkan dia bukan nama diri, kayak Puskesmas gitu ya, Puskesmas, dia nggak usah pakai huruf kapital, gitu, karena dia bukan nama diri. Dan itu akronim gitu. Beda sama yang tadi yang SMA. Kalau itu kan masing-masing dari huruf pertamanya yang diambil. Kurang lebih gitu. Ini aku agak cepet ya jelasinnya. Mungkin di sini ada yang masih bingung. Udah jelas? Aman, Kak? Oke. Terima kasih responnya. Kita next dulu nih. Nah, udah mau mulai masuk ke latihan soal dulu ya. Udah mau masuk ke latihan soal nih. Di kata depan. Kata depan ditulis terpisah. Kalian tahu kata depan ya? Kata depan itu kayak ya kayak dia, dari, gitu ya. Dalam gitu misalnya. Dan biasanya ditaruh di terpisah karena dia merujuk pada mohon maaf sebentar. Nah, ya, jadi ini merujuk pada tepat atau waktu gitu misalnya ya. Nah, itu ditulis terpisah. Ini langsung di bawah aku taruh latihan soal supaya jadi lebih jelas. Nanti selanjutnya kita latihan soal. Kita masuk latihan soal. Kurang lebih gitu untuk materinya. Pelan-pelan. Sebentar. Nah, di sini ada latihan soal nih. Kalian bisa baca. Nanti tolong chat. Kalian bisa chat jawaban kalian. Coba ya. Aku tunggu. Kalian bisa baca, nanti pilih mana nih yang jawaban yang benar untuk masalah kata depan. Ada A, B, C, D, atau E. Ini ada banyak pada kirim aku DM ya. Hazel mau jawab. Di chat, mana nih jawaban yang benar? A, B, C, D, atau E. Ini masalah kelihatan ya dari kata depan. Tahu kelihatan ada di, ada ke, ada partikel juga nih, pun gitu. Oke, mungkin udah ya. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Coba kita lihat satu persatu nih. Tadi kan kita ngomongin tentang kata depan yang dari gitu ya, itu dipisah ya biasanya. Tapi di sini coba kita lihat di antara tuh biasanya mengarah pada tempat gak sih? Gitu. Kekalahan itu diantaranya disebabkan oleh ketidaktahuan peran anggota. Biasanya ya kalau di antara itu kan dia bukan tempat sih, lebih ke masalah perincian juga ya. Kalau misalkan kita lihat dari pilihan A ini udah lumayan bisa kita lihat kalau misalkan penulisannya bisa aja nggak tepat ya. Karena di antara ini dia nggak dikasih pisah gitu, spasi gitu. Nah, terus yang kedua, coba kita lihat tahan dulu ya. Kita lihat yang sejak tahun lalu, banyak penggemar yang mengikutinya kemanapun dia pergi. Di sini udah bener ya, lihat ya. Itu berpisah sama manapun. Gitu. Jadi kayak lebih mengarah ke tempat gitu. Kemanapun dia pergi. Oke.
Kalau walau sudah dipancing berkali-kali, tidak sekalipun dia mengajukan pertanyaan. Tidak sekali saja dia mengajukan pertanyaan. Tidak sekalipun itu maksudnya tidak satupun gitu ya. Tidak satupun. Satupun dia nggak nanya gitu misalnya. Jadi di sini ada artinya, jadi dia nggak dimaksudkan untuk konjungsi juga. Gitu. Kalau D kita lihat satu persatu dibilang udah benar satu demi satu. Terus diperiksa itu juga bukan mengarah pada tempat atau waktu, jadi dia digabung. Oke. Yang E, pada tahun lalu dia mampu menyumbangkan 5 medali emas bagi daerahnya. Bisa juga. Jadi udah jelas. Nah, kalau kita lihat kayaknya yang benar ini yang A ya, yang A, di mana dia kurang tepat di penulisannya. Di mana biasanya untuk penulisan di antara itu dikasih spasi ini atau dikasih ditulis terpisah gitu. Jadi di antaranya, saya gitu. Coba ada yang bingung nggak dari penjelasan aku? Nah, di antaranya. Gitu. Ini biasanya juga untuk perincian juga bisa. Ada yang bingung kah? Ada yang mau nanya? Atau udah jelas? Aman. Oke, aman ya. Kayaknya disebabkan oleh ketidaktahuan. Kalau disebabkan ini kan juga dia bukan mengarah pada tempat tepat atau ini ya. Biasanya emang sebagai kalimat pasif gitu misalnya. Disebabkan oleh. Jadi dia digabung. Mungkin udah aman ya untuk soal pertama nih. Coba kita next dulu ke soal selanjutnya. Nah, ini dia. Boleh dibaca, terus soal jawabannya bisa kalian chat ya. Penulisan kata depan yang benar terdapat pada kalimat yang mana? Yang A, B, C, D, atau E? Bisa dicat ya. Bacanya pelan-pelan aja. Soalnya emang kadang butuh fokus banget kalau PBM nih. Yang A, di mana pintu peluang? Yang B, lebih baik belajar di dalam negeri daripada di luar negeri. Yang C, surat itu ditujukan kepada keluarganya. D, setiap minggu Pak Ahmad pergi ke luar kota. E, seminar itu bertempat di lembaga pengabdian kepada masyarakat. Oke, udah ada jawaban itu. Coba jawaban di chat yang direct aku. Oke. Dan jawab B. Dan jawab E. Kita lihat dulu ya. Oke, mungkin kita lihat dulu satu persatu nih. Yang A pastinya udah kelihatan udah salah ya. Ngomongin di mana seharusnya bisa. Oke, A kita singkirkan. Yang kita eliminasi, oke. Yang B coba kita lihat. Lebih baik belajar di dalam negeri daripada di luar negeri. Oke, kita perlu lihat baik-baik ya. Di sini ada kata di dalam negeri dan di luar negeri. Kita lihat, oh udah benar nih. Dia mengarah pada tempat dalam negeri dan luar negeri. Tapi coba kita lihat di bagian daripada nih. Daripada kalau misalkan dia kata depan ya, darinya itu pasti mengarah pada tempat. Tapi di sini ngomongin daripada dan membandingkan di antara dalam negeri dan luar negeri. Jadi bisa dipastikan nih kayaknya konjungsi perbandingan, di mana seharusnya dari dan pada ini nggak dipisah, harusnya digabung. Jadi ini kurang tepat yang B ya. Oke, sebentar dulu kita tahan dulu. Yang ke C dulu ya, C. Surat itu ditujukan kepada keluarganya. Nah, surat itu ditujukan kepada keluarganya. Sudah dijelas banget ya, sudah dipisah, berarti ini salah ya. Kepada itu biasanya memang digabung, dan ini memang termasuk ke kata depan. Nah, ada juga yang D, setiap minggu Pak Ahmad pergi keluar kota. Kalau di sini udah kata kerjanya pergi, terus di sini keluar kota, seharusnya dia dipisahkan, karena dia mengarah pada tempat juga nih. Beda kalau misalkan keluarnya itu dijadiin kata kerja. Ada yang kayak gini. Ada yang
ada yang keluar, ada yang keluar. Misalnya ayah keluar atau ayah pergi keluar. Beda ya. Kalau ayah keluar tuh seperti keluarnya di sini sebagai kata kerja. Jadi emang nggak apa-apa kalau digabung. Kita lihat konteksnya. Tapi kalau di sini udah ada kata ayah pergi terus keluar, berarti ini kayak keterangan tempat ya kan. Dan ke-nya itu digunakan untuk mengarahkan tempat. Jadi dipisah. Gitu kalau kurang lebih kalau ngomongin kata keluar ini. Karena emang dulu sering banget tuh ada yang bingung, kok ada sih keluar yang digabung sama yang dipisah gitu. Coba kita lihat yang pilihan terakhir nih. Seminar itu bertempat di lembaga pengabdian kepada masyarakat UGM. Kalau kita lihat kata depannya udah benar ya. Kata depannya udah benar. Terus di sini ada ngomongin kepada. Tapi kalau kita lihat lebih rinci, di sini lembaga pengabdian kepada masyarakat UGM itu merupakan nama lembaga gitu. Jadi ya kepada ini bukan sebagai kata depan dalam kalimat ini, tapi dia itu sebagai kata depan dalam judulnya, ya kan? Jadi dalam nama lembaganya gitu. Jadi kalau kita lihat, wah ini kayaknya yang paling tepat ya jawabannya yang gitu. Ya, emang kadang-kadang tuh PBM tuh suka mengecoh ya. Aku juga lihat daripada nih pisah tapi nggak kelihatan gitu jadinya ya. Jadi yang jawabannya yang mungkin nanti bisa lebih fokus ya kan. Karena banyak latihan juga, oke? Oke. Udah jelas ya semuanya? Jelas, kita coba lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut dulu nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini agak panjang ya. Coba dibaca pelan-pelan, terus bisa nih dikirim di chat jawabannya. Kalimat berikut ini yang semua ejaannya ditulis sesuai dengan aturan PUEBI. Semuanya, semua ejaannya. Jadi butuh hati-hati nih dilihat mana ya yang sesuai sama PUEBI. Apa A, B, C, D, atau E. Ini gabungan banget sih dari yang tadi kita bahas ya. Ada macam-macam di sini nih. Ada ngomongin partikel juga ada, ngomongin angka juga ada, kata depan juga ada. Mana ya yang paling sesuai sama PUEBI? Kita tunggu. Ngomong-ngomong aku juga, ini kan besok gelombang kedua yang mulainya Sabtu. Aku tahun lalu juga gelombang kedua, hari pertama lagi. Itu hari Senin sih sebenarnya, bukan hari Sabtu. Waktu lagi puasa juga kalau nggak salah kan. Jadi sama-sama lah ya. Kita tunggu dulu nih jawabannya. Wah, ada yang milih 2 nih. Ini milih A-nya bukan karena ada Korea Selatan kan ya? Oke, ada yang masih bingung juga. Ada yang milih A, ada yang milih C, ada yang milih E. Oke, masih bingung ya? Coba kita lihat. Kita coba cek-cek dulu ya. Yang pertama, kita lihat yang A dulu. Jaringan infrastruktur di negara ginseng Korea Selatan berkembang pesat. Kalau kita perhatiin ya teman-teman, kalau misalkan kalian sering temuin juga, di sini ada kata negara ginseng. Di mana kalau ngomongin tentang negara ginseng itu pasti pikiran kita ke mana? Ke Korea Selatan pastinya ya. Jadi ada suatu sebutan gitu ya, istilahnya kayak panggilan gitu untuk suatu nama tertentu dan mengarahnya pada satu pihak doang, yaitu Korea Selatan. Jadi di sini kalau misalkan ya,
kita bisa milih di antara mau nulis negara ginseng doang atau nulis Korea Selatan doang. Nah, gitu. Jadi mungkin bisa dilihat di sini kurang tepat. Kenapa? Karena di sini kita ngomongin bisa cuma misi salah satu aja, negara ginseng atau Korea Selatan. Kalau misalkan mau dibikin sesuai sama Puebi, mohon maaf, kalau mau dibikin sesuai sama Puebi nih, harus tambahin koma supaya kayak Korea Selatan di sini itu sebagai keterangan gitu, keterangan tambahan gitu. Misalnya di sini kan di sini di negara ginseng, terus dikasih koma ini Korea Selatan. Biasanya ketemu ya, kayak posisi gini nih, keterangan tambahan. Dimana kalau ini udah menjelaskan sebenarnya negara ginseng. Tapi kalau buat kita ingin memperjelasnya, kita tambahin nih keterangan, oh itu Korea Selatan, dengan kasih koma. Gitu. Jadi walaupun istilahnya ya, kalau di antara koma ini dihapus, itu nggak mengganggu kalimatnya. Kita masih tetap paham gitu. Oh negara ginseng itu Korea Selatan. Gitu. Kita kurang lebih gitu ya. Jadi mungkin A ini kurang tepat. Coba kita lihat yang B dulu. B, lihat bus antar kota. Tadi kita udah sempat bahas tuh antar kota. Wah, antar kota kan digabung ya seharusnya. Dia itu semacam bentuk ikat. Jadi ini kurang tepat ya. Singkatnya gitu. Bus antar kota seharusnya digabung. Coba kita lihat yang C. Nah, organisasi itu dilengkapi dengan sejumlah subseksi yang berjenjang. Di sini kalau kita lihat ada bentuk terikat nih, subseksi. Bentar. Biasanya tadi aku kurang lebih tuh banyak banget sebenarnya bentuk terikat itu ya di antara tadi yang aku sebutin. Jadi mungkin kan ada pra gitu ya, ada pasca. Gitu. Nah, salah satunya juga ada sub ini. Kan kalian sering nemuin gak sih kayak sub bab gitu ya. Jadi berarti kalau misalkan kita lihat subnya itu sebagai bentuk terikat, jadi dia itu digabung jadi subseksi. Gitu. Seharusnya gitu. Jadi C ini kurang tepat. Kurang lebih tuh kalau misalkan kalian bisa baca, cek ulang nih Puebi-nya, itu ada banyak contoh-contoh dari bentuk terikat lain yang tadi aku sebutin. Gitu. Jadi mungkin bisa sambil baca-baca gitu ya, sambil nunggu ujian, gitu. Baca ulang Puebi-nya supaya bisa tahu, oh ini tuh bentuk terikat. Jadi seharusnya gabung. Seharusnya nggak dipisah kayak gini. Coba kita lihat yang D, nggak ada yang milih D sih ya. Coba kita lihat segitiga. Oh, ada jelas banget. Soalnya segitiga ini seharusnya digabung ya. Karena dia itu emang udah padu gitu jadi serangkai gitu. Segitiga. Jadi ini tentu saja salah. Oke, sekarang pilihan yang terakhir adalah yang E. Mau nggak mau kita pilih E ya sebagai jawaban yang benar. Coba kita lihat alat pandang dengar. Di sini ada tanda hubung ya. Biasanya untuk melihat pandang dengar ini, kalau nggak dikasih tanda hubung gini, kita masih agak bingung ya, alat pandang dengar apa sih? Orang maksudnya alat yang memandang dengar gitu. Tapi di sini kita kasih strip supaya jadi penjelasan, oh ini alat pandang dengar yang bisa untuk memandang dan untuk mendengar gitu misalnya. Dan itu dibelinya dengan harga mahal di Semarang. Di sini sih kalau kita lihat ini bukan kata depan gitu ya, kata depannya jadinya dibelinya itu sebagai imbuhan gitu, sebagai bentuk dari kalimat pasif ya kan, dibelinya dengan harga mahal di Semarang. Nah kata depannya benar nih untuk mengarah pada tempat. Jadi ya jawabannya adalah yang pada milih yang sih salah satunya. Jadi udah oke. Gimana? Apa udah paham? Masih bingung? Kalau aku ngomongnya agak cepat bisa ngomongnya bilang pelan-pelan untuk jelasinnya gitu biar nangkep. Oke, udah paham semua ya. Coba kita lanjut dulu. Kita pelan-pelan dulu, oke. Pelan-pelan kita bakal next ke soal selanjutnya. Nah, ini dia. Bisa dilihat. Ini sama nih kayak tadi kan udah ada tuh ngomongin tentang bentuk terikat. Coba nih yang dicetak miring ini kalimat-kalimatnya udah bener ya. Kecuali yang mana? Berarti yang salah yang mana nih? Gitu. Apakah yang A, pasca sarjana, yang B, antara kota, yang C, ada non-biji, yang D, monoteistis, atau yang E,
subbab. Kurang lebih udah lumayan kelihatan ya. Yang mana nih yang salah penulisannya? Bisa dicat. Memang kalau ngomongin bentuk terikat tuh banyak ya. Tapi kurang lebih kalau di UTBK ya pastinya nggak begitu banyak melebar gitu. Palingan mungkin berpusat di antara atau antar, pasca gitu ya. Non, sub gitu-gitu loh. Tuh, udah ada yang jawab nih. Ayo, yang lainnya bisa dijawab. Di antara pilihan ini mana yang penulisannya salah, yang tidak benar, kurang tepat. Nanti aku nanti sisa jawaban nih. Ada yang jawab B. Kalau mau direct message juga nggak apa-apa. Kasih jawabannya gitu. Wah, dari tadi sih aku anget ya. Oke, sorry. Mungkin tadi aku belum kedengeran ya yang aku bahas pilihan-pilihan ya. Oke, bentar. Kita ulang dulu ya. Mohon maaf. Aduh, malah ke unmute tadi. Coba kita lihat yang A. Oke, yang A nih. Pasca sarjana itu pasti udah bener ya. Tadi kita udah bahas pasca sarjana itu dia nyatu gitu ya, serangkai gitu. Kalau yang C kita lihat non biji dia juga serangkai karena dia mau kelihatan non itu bentuk partikel bentuk terikat. Ini juga monoteistis, di mana kita sering banget nemu yang kayak monolog gitu ya, monodrama gitu-gitu. Itu merupakan bentuk terikat nih. Sebelumnya aku belum menyebutin yang mono nih. Jadi ini salah satu bentuk lain dari bentuk terikat ini. Terus ada subbab, baru banget tadi kita bahas tentang subbab. Jadi ya pasti E-nya udah benar nih ya. Berarti yang kurang tepat itu hanya yang D. Jadi kalau misalkan di sini kan dia ngomongin antara kota ya. Dia lagi ngomongin jarak di antara Yogyakarta dan Kebumen. Berarti kalau misalkan dia mau nulis antara kota gini, harusnya dipisah ya, antara dikasih spasi kota. Atau kalau misalkan di kalimat lain, dia mau ngomongin antar kota, harusnya jadinya antar kota nggak pakai A nih, gitu. Kalau mau digabungin gitu. Jadi kurang lebih gitu ya, untuk soal yang ini. Gimana? Udah paham? Duh, maaf tadi ternyata ke mute ya. Aman, Kak. Ya, paham ya. Paham, Kak. Oke, sip. Jadi ya, kita coba next ya, ke latihan soal selanjutnya. Ini dia. Ini lumayan terlihat ya. Bisa dibaca pelan-pelan. Mana nih jawaban yang benar? Ini kata-kata yang dicetak miring, ditulis secara benar tuh yang mana kecuali berarti yang salah ya, yang kurang tepat ya.
Yang mana nih? Yang A, B, C, D, E. Tadi kita sempat bahas ya tentang kayak kata serapan, kayak apa sih kayak association, kalau dijadiin bahasa Indonesia apa? Asosiasi gitu ya. Berarti di sini kalau kita nyerap dari kata asing, diserap ke bahasa Indonesia yang benernya gimana gitu. Kecuali di sini yang mana yang kurang tepat. Apakah zoologi, kongres, transformasi, akulturasi, atau akuarium? Mungkin yang anak sosum kelihatan nih ya. Anak sosum kelihatan kali ya. Sering banget kalau melihat di sejarah. Kongres tuh biasanya tulisnya apa sih gitu. Zoologi tuh jarang banget kita temuin ya. Zoologi itu tentang apa sih? Oke, mungkin ada yang jawab jawabannya B. Yang lain sama nggak B atau ada pilihan lain? Ada. Yang B jawab. Oke, agak beragam ya. Oke, ada di antara B, ada di antara B dan E ini. B dan E. Oke, coba kita bahas satu-satu dulu nih. Yang A coba. Zoologi adalah cabang ilmu biologi. Kita lihat dari kata zoologinya. Di cetak piring ini, dia dari kata serapan, zoologi. Kalau kita lihat di di KBBI, bisa dicari ya, itu ada zoologi, itu artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang binatang gitu ya, tentang binatang. Jadi kurang lebih ini ditulis secara benar. Yang A berarti udah benar ya. Jadi bukan ini jawabannya. Coba yang B kita skip dulu. Bangsa Indonesia sedang mengalami transformasi. Ini udah jelas banget ya, transformasi. Udah pastinya benar ya. Udah sering banget kita lihat kalau di KBBI juga udah ada transformasi, perubahan gitu ya. Kalau yang D, proses akulturasi. Wah, ini udah jelas juga acculturation, dari acculturation jadi akulturasi. Biasanya emang dari yang akhirannya Shen gitu, kalau dibagiin ke Indonesia jadinya belakangannya Si ya, akhirannya Si gitu. Coba yang B dan E. Kita lihat yang E dulu. Arya membeli akuarium di toko itu. Akuarium itu kan bahasa Inggrisnya itu dari bahasa asingnya itu pakai Q ya kan. Kalau misalkan kita serap ke bahasa Indonesia, itu biasanya Q itu jarang banget dipakai gitu ya. Tapi kalau kita coba ubah ke akuarium kayak gini, kurang lebih di KBBI itu bilang akuarium itu penulisan yang benar. Jadi kayaknya yang E ini benar nih tulisannya. Berarti yang B ini coba kita lihat kongres. G-nya ada 2. Emang penulisannya kongres atau kongres? Nah, kalau dari KBBI sendiri, biasanya emang kan dari bahasa Inggrisnya itu nggak ada G2 kayak gini ya. Cuma kalau, dan biasanya awalnya C gitu. Tapi kalau diubah ke bahasa Indonesia, dia itu peserapannya jadi kongres. G-nya jadi 1 aja. Jadi kalau misalkan ditulis G2 gini ini, kurang tepat. Jadi yang jawabannya yang benar ini yang B gitu. Kurang lebih gitu. Ada yang bingung kah? Coba. Kalau udah paham? Aman Kak? Paham ya? Oke. Sip. Coba biar cepat kita udah paham semua, nggak ada yang nanya, nggak ada yang mau nanya ya. Udah jelas ya. Kita lihat apakah ada. Nah, kalau ini bukan pilihan ganda nih. Bukan pilihan ganda, tapi mungkin mencoba bisa buat latihan juga. Mana sih di bagian dari kalimat ini yang ada kesalahan dalam penggunaan ejaannya? Penggunaan ejaan bisa dilihat dari mungkin bentukan katanya ya, atau ada juga tanda bacanya gitu. Coba bisa dilihat apakah ada kesalahan dalam penggunaan ejaan di sini. Kalau aku baca kalimatnya, jadi negara yang inflasinya besar ataupun kecil bisa saja melakukan redenominasi sejauh punya kepentingan sama, yakni ingin menyederhanakan tampilan angka 0 pada
mata uangnya. Nah, kurang lebih apa nih kesalahan yang kalian dapetin dari kalimat ini? Apakah ada masalah dari tanda bacanya, atau ada masalah dari partikelnya? Kalian bisa tulis. Ada yang jawab. Ataupun bisa. Ada lagi kah? Ada yang salah kah dari kesalahan ini? Oke, ataupun ada yang jawab ataupun. Lain ataupun mungkin ada yang ketemu lagi atau cuma ataupun aja nih. No, wah, keren. Ada yang jawab sebelum yakni ada tanda koma, Kak. Wah, berarti udah banyak latihan ya. Salah tanda baca. Berarti kita nggak bahas tanda baca, tapi wah bisa lihat ya. Mungkin udah terjawab nih pada bilang masalah ataupun dan sebelum yakni itu ada koma. Bener. Jadi ataupun ini seharusnya dia itu nggak dipisah ya. Kalau misalkan kalian banyak nih baca-baca catatan gitu ya, mungkin catatannya Fauzan atau sumber-sumber lain, ataupun ini tuh bisa jadi pengganti dari konjungsi yang baik dan mau misalnya kayak di sini kan kita lihat misalnya di sini negara inflasinya besar ataupun kecil. Di sini kan punnya gabung ya. Kita anggap aja ini udah kegabung nih ataupun. Tapi kalau misalkan dia diubah jadi baik dan maupun itu jadi kayak baik negara yang inflasinya besar maupun kecil. Kayak gitu. Kalau misalkan diubah ke konjungsi yang pakai ada baik dan maupun. Jadi kayak penggantinya gitu loh ataupun itu. Kurang lebih gitu ya. Kalau tadi ada yang bilang sebelum yakni ada koma, benar. Jadi ada koma nih sebelum yakni. Kenapa? Karena sebagai penjelasan. Maksudnya kepentingan yang sama tuh apa ya gitu. Oh, dijelasin nih. Sebelumnya dijelasin tuh ada tanda koma sebagai penanda bahwa ini tuh setelahnya adalah kalimat keterangan yang lebih jelasnya gitu. Oh, ada ingin menyederhanakan tampilan angka 0 pada mata uangnya gitu. So, ada yang nanya nih, redenominasi itu perlu miring atau enggak gitu? Penulisannya yang perlu miring. Oh, kalau redenominasi ini, dia itu udah bisa kita lihat, ini merupakan udah masuk ke penyerapan kata Indonesia ya. Bisa dilihat dari udah denominasi itu, kira pakai si. Inggrisnya denomination gitu kan. Indonesia jadi denominasi gitu. Gitu. Kurang lebih jadi nggak di ini ya, nggak di tanda miring, dicetak miring gitu. Nah itu dia. Udah kejawab, udah jelas ya? Tahu masih ada yang bingung? Atau masih ada ya, ini apa gitu? Mungkin bisa ditanya. Kalau udah jelas bisa dicat juga jelas. Udah paham. Oke, udah ya. Kurang lebih paham. Baik. Kalau gitu bisa next nih kita ke soal selanjutnya. Wah ini agak nih ya, agak banyak ya. Gak apa-apa, kita baca pelan-pelan aja. Tenang. Kalau ketemu bacaan, kita bacanya. Kita liatin dulu nih, mana nih kalimat dari pertanyaannya yang pengen kita jawab gitu. Yang mau kita jawab. Bacanya pelan-pelan aja. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, kalian bisa chat di kolom chat ya. Ini agak rame sih. Kalimat berikut ini yang ditulis dengan ejaan yang benar, kecuali berarti ditulis dengan ejaan yang salah ya. Kurang tepat gitu ejaannya. Gitu. Kita cari yang mana ya. Gitu. Sini ada banyak sih, ada masalah angka, masalah apa nih? Ada masalah satuan ukur, ada imbuhan juga ada. Coba yang mana ya? Di antara pilihan ini yang ejaannya kurang tepat.
Yang A, B, C, D, atau E? Ada yang jawab D. Ada yang jawab E. Oke. Di antara itu ya, sentimen. Coba kita lihat D dan E. Mungkin selain D dan E, kita lihat dulu yang A, B, C. A, B, C ini udah benar apa belum sih? Gitu. Yang A, coba kita lihat untuk mencegah penyebar luasan. Udah benar ya berarti untuk ngomongin imbuhan ini. Penyakit diharapkan partisipasi masyarakat dalam memberantas tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk. Kalau boleh ngasih tahu, sebenarnya untuk yang kalimat A ini, tahun lalu yang paling sebuah keterangan gitu, bisa untuk mencegah penyebar luasan penyakit. Dan biasanya setelah itu, kalau nggak diawalin dengan subjek, dia itu diawali dengan kata yang kayak kalimat pasif gini, yang kayak diharapkan, atau diantisipasi, atau di apa gitu. Jadi bentukannya kayak gini kurang lebih ya. Kalau misalkan kalian nanti ketemu soal yang kurang lebih bentukannya kayak gini. Gitu. Terus kalau yang B, penelitian ini melibatkan 1.010 orang sehat, 277 orang pengidap pradiabetes, dan 148 orang pengidap diabetes. Di sini pradiabetesnya udah benar ya bentuk perikatnya. Terus di sini perincian angkanya juga udah benar, jadi kurang lebih yang B ini jawaban ejaannya udah benar gitu. Jadi bukan ini jawabannya. Yang C, olahraga dapat mencegah Alzheimer. Biasanya penyakit itu kalau udah ada di KBBI gitu ya, itu biasanya nggak diawalin huruf kapital, jadi ini udah benar penulisannya. Terus penyakit kemunduran daya pikir dan daya ingat akibat kematian saraf yang langsung. Nah, kalau misalkan jalan tumbuh yang meter di ya. Maaf, tadi aku kayaknya keluar. Aku izin off cam dulu ya. Mungkin kayaknya jaringannya agak terganggu. Kita share lagi. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat sentimeter ya, sentimeter itu kan tadi kita menuliskan dalam bentuk singkatnya itu cm gitu ya. Karena emang bentukan bakunya kalau nulis satuan ukur kayak gitu sentimeter. Tapi kalau misalkan kita panjangin nih, jadi kayak sentimeter kayak gini, penulisannya tetap pakai S gitu. Sama seperti kita apa namanya mengartikulasikannya gitu. Jadi sentimeter. Jadi kurang lebih yang D ini jawabannya ejaannya udah benar gitu. Jadi mungkin kurang tepat ya untuk jawaban latihan soal ini. Oke, kita lihat yang E terakhir. Usaha penurunan berat badan yang paling aman adalah penurunan, bentar ada yang tunggu, penurunan 0,5 hingga 1 kilogram per minggunya. Kalau kita lihat per minggu itu udah benar, tapi kilogramnya ya. Kilogram itu penulisannya seharusnya digabung. Kayak tadi kita bilang, kita bahas bareng-bareng gitu. Jadi yang jawaban yang benar yang E gitu. Oke, maaf ya tadi ada kendala teknis. Mungkin udah bisa nangkep? Udah paham? Oke, paham ya. Langsung aja kita gas ke soal terakhir nih. Nah, soal terakhir nih. Yang mana ya? Yang jawaban yang menggunakan huruf kalimat yang benar.
Jadi di antara pilihan-pilihan ini ada ejaannya yang udah tepat ya. Misalnya tuh uang tepat. Kita cari yang mana ya yang uang tepat itu. Nah, apakah yang A, B, C, D, atau E? Mungkin kalau misalkan ngomongin tentang singkatan atau hal-hal yang berbau kalimat-kalimat gini nih, emang harus rajin banget ya baca-baca dan buka-buka KBBI gitu ya. Kita lihat mana sih kalimat sesuai, kalimat yang mau sesuai sama kaidahnya gitu. Kayak yang A nih, B, C, D, atau E. Bisa langsung dijawab ya. Kita lihat gimana nih yang pengejaannya benar. Yang bagian ini ya, akronim, singkatan, gitu. Ada juga kata depan di antara pilihan-pilihan ini, mana yang pakai kalimat yang benar, pengejaannya benar, gitu. Hurufnya, kayak kapitalnya apakah benar, gitu. Mungkin kalau masih ada bingung gitu ya, mungkin kita bisa lihat-lihat yang mana sih yang harus lebih dulu dieliminasi gitu misalnya. Yang benar-benar udah salah kita kita eliminasi dulu gitu. Atau mau milih juga yang mana yang menurut kalian pakainya yang ini deh jawabannya. Karena masih mumpung masih latihan ya. Kita sama-sama masih latihan. Wah, ada apa nih? Belum ada yang jawab. Apa masih bingung? Oke deh, kalau gitu coba kita. Oke, ada yang milih nih di antara B sama D. Mungkin langsung kita bahas aja ya. Mana nih yang mungkin masih bingungin juga nih tentang huruf kapital gini-gini ya. Yang pasti penggunaan huruf kalimat yang benar. Berarti kita harus lihat mana sih yang menggunakan huruf kalimat yang benar. Nah, ada yang jawab di antara B sama D. Kalau kita lihat selain B dan D, dana invest. Invest itu apa sih? Invest itu kalau nggak salah instruksi presiden ya. Jadi kayak itu bukan nama diri juga. Dan kalau misalkan kita lihat ini akronim ya, berarti dia nggak pakai huruf awal, huruf pertama dari kata-kata itu. Jadi pakai penggalan dari kosakatanya gitu, invest. Jadi seharusnya mungkin dia nggak dikapitalin gitu ya, harusnya di huruf kecil. Nah, berarti ini kurang tepat yang A ya. Coba kita lihat yang C dulu. Makalah ini berjudul Pembangunan Ekonomi dalam PJPT 2. Dalam itu udah pasti jelas banget, kita udah tahu ya kalau misalkan kata depan ini, yang dalam ini seharusnya pakai huruf kecil gitu. Jadi nggak kapital. Berarti ini kurang tepat. Oke, berarti bukan C jawabannya. Kita lihat yang E dulu. Sektor perumahan oleh anggaran. Nah, anggaran nggak ada embel-embelnya nih, nggak ada nama anggarannya juga apa, kayak bukan APBN gitu ya. Dia anggaran aja dan nggak ada yang mengikuti itu sebagai nama diri, jadi seharusnya nggak kapital. Jadi bukan ini jawabannya. Sekarang pilihan kita cuma tinggal di antara B sama D. Ya,
Di sini penggunaan huruf kalimat yang benar, yang mana ya? Kalau kita lihat yang GATT, kita lihat GATT. GATT itu singkatan dari, kalau nggak salah, General Agreement on Tariffs and Trade, kalau nggak salah ya. Pakai bahasa Inggris lah ya. GATT gitu. Dan intinya itu adalah menggunakan huruf pertama dari masing-masing kata. Jadi GATT. Wah, benar juga nih gitu. Oke, kita simpan dulu yang D berarti ya. Kalau yang B, di sini ada APBN. Seharusnya udah benar ya. Terus kita lihat ada tahun pertama Repelita. Emang sering banyak sih yang ada yang bilang Repelita tuh R-nya gede, R-nya kecil gitu. Tapi kalau kita lihat ya, Repelita itu rencana pembangunan 5 juga itu sebagai program tapi nggak kapital gitu. Mungkin memang kita harus rajin-rajin ya buka KPBI supaya kita kelihatan nih mana nih harus pakai kapital, mana yang nggak harus pakai kapital gitu. Jadi yang jawaban yang tepat adalah yang D gitu. Berarti yang D ya jawaban yang tepatnya. Yang perjanjian GATT 1994 akan mengurangi hambatan perdagangan dunia. Itu aja. Apa udah paham atau masih bingung atau makin bingung? Aku harap semoga udah jelas ya. Aman, Kak. Oke. Wah, baiklah kalau gitu. Yang sisanya udah aman semua, Kak? Atau ada yang ingin bertanya? Ini aku stop share dulu ya. Karena udah selesai, latihan soalnya udah semuanya dibahas. Aku harap supaya latihan ini juga bantu-bantu kalian untuk ingat-ingat lagi materi-materi yang ringan kayak gini. Karena biasanya UTBK itu juga soalnya nggak begitu berat banget ya kayak OTO yang kebanyakan sangat membakar otak gitu ya. Cuma kadang memang butuh lebih ketelitian gitu supaya jadi lebih jelas gitu kita jawabnya jadi benar gitu. Oke, itu aja mungkin sebelumnya ada yang ingin bertanya lagi tentang materi-materi tadi. Nah, sebelum benar-benar sambil nunggu ya, sambil nunggu nih untuk selesai penutupan ini, bisa banget ya kita lihat masing-masing lihat di chat ada G-form nih, form ya. Kalian bisa isi di situ aku mohon banget untuk kesediaan kalian untuk isi form itu. Kalian bisa isinya untuk sebagai kritik dan saran selama live class hal sore ini. Kalian bisa ya curhat lah ini pengalaman kalian di kelas kali ini tuh kayak gimana gitu. Dan kalian juga bisa ini kalian bisa rekomendasiin gitu ke kita kalian ini maunya tentang apa sih, tentang materi apa, atau apa kalian UTBK-nya lancar nanti yang memuaskan juga. Aku harap kalian juga masuk ke PTN dan jurusan yang kalian mau juga. Dan sebelumnya aku maaf banget soal jam agak kepada teman-teman yang bakal sampai kasih setia untuk stay di Zoom ini gitu bareng sama aku. Oke, udah pada isi belum kah G-formnya? Kalau misalkan kalian udah isi, bisa di chat ya. Sambil kalau kalian ada juga pertanyaan singkat yang mungkin kalian ingin tanya tentang PBM tadi atau hal-hal lain. Dan di sini juga nih YouTube-nya Motoris. Jadi nanti recording kelas ini bisa kalian tonton ulang di YouTube Amatoris. Jadi sambil nunggu di-upload, mungkin kalian bisa subscribe juga supaya nanti notifnya masuk gitu ya. Kalau misalkan rekamannya udah di-upload. Gitu, kurang lebih. Oke. Udah pada isi kah? Udah ya? Oke. Mungkin segitu dulu aja dari aku. Dan mungkin kayaknya udah nggak ada yang akan ditanyakan lagi. Aku harap udah jelas, udah paham. Makasih banyak semuanya. Semoga lancar ya UTBK dan ujian-ujian lain yang mungkin kalian hadapi. Makasih banyak banget. Oke. Kalau gitu, semangat.